Game gak ada bahasa Indonesianya, gimana mau laku? Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas sesuatu yang mungkin menurut aku ini menarik buat dibahas sih. Jadi kemarin sempat rame teman-teman, jadi ada sebagian kaum gitu yang mengeluh nih di internet bahwa mereka nih kecewa. Seakan-akan mereka nih kecewa karena ada beberapa game yang rilis dan rilisan game tersebut tuh tidak ada versi bahasa Indonesianya. Oke, ini menurut aku juga bahasan ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama bahasa Jepang sama sekali ya. Tapi aku akan coba bahas karena menurut aku ini adalah topik yang menarik untuk kita coba bahas bersama-sama guys. So, game yang gak ada versi bahasa Indonesianya aja bisa dikomplain sama masyarakat. Apakah ini sebuah candaan atau real atau sungguhan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ini emang bener-bener serius bahwa banyak orang yang cenderung kecewa nih karena beberapa rilisan game terbaru ini gak ada versi bahasa Indonesianya, wah sorry to say, aku kayaknya harus bilang bahwa kalian ini adalah lemah. Kalian ini lemah. Oke teman-teman, kenapa aku bilang seperti itu? Ya karena memang gak akan semua game itu bakal punya versi bahasa Indonesia, kecuali mereka-mereka yang developernya tuh memang pengen menargetkan untuk orang Indonesia nih game tersebut. Nah kalau misalkan ditargetkan seperti itu pasti ada versi bahasa Indonesianya. Tapi kan belum tentu nih ya kan, belum tentu semua game itu memiliki target marketnya orang Indonesia. So kalau nggak ada versi bahasa Indonesianya gimana? Apakah game tersebut menjadi jelek atau game tersebut merupakan game yang menjadi tidak laku? Oh, tentu saja tidak. Bahkan kalau misalkan teman-teman cek aja biasanya yang masuk dalam list Game of the Year itu juga biasanya ya tidak ada versi bahasa Indonesianya. Dan apakah game-game tersebut jelek? Tentu saja tidak, karena mereka udah masuk juga ke jajaran list game yang masuk di Game of the Year gitu ya. So pasti itu game yang bagus. Dan coba aja kita coba bedah dari aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Apuri. Apuri itu artinya aplikasi yang kalian pakai, tools-tools yang kalian pakai ketika bekerja. Apakah semua tools tersebut memiliki versi bahasa Indonesia? Menurut aku, belum tentu semua punya. Dan apakah tools tersebut menjadi jelek dan tidak laku? Well, menurut aku sebagian besar yang dipakai adalah justru yang bukan versi bahasa Indonesia. Am I wrong? Coba koreksi kalau aku salah. Sekarang aku mau share pengalaman aku. Kalian kejamanan gak sih main game di Nintendo NES atau di PS1, PS2? Aku inget banget sih waktu aku masih, itu masih umur berapa ya? Aku rasa kayak kelas 1 SD atau 2 SD kali ya. Itu zaman-zamannya aku main PS1, aku main Bomberman, main Tomb Raider, main Tenchu gitu ya. Terus masuk ke era PS2, itu kalau nggak salah aku udah kelas 4 atau kelas 5 SD. Dan di situ ada game yang juga rame-rame banget ya di PS2 tuh seru-seru banget. Ada kayak Resident Evil 4, ada Samurai Warrior, dan juga lain-lain. Semuanya kayaknya banyak banget yang bisa dimainin di PS2. Dan apakah semua game-game yang ada di situ ada versi bahasa Indonesianya? Almost semuanya tuh bahkan tidak ada gitu ya teman-teman ya. Jadi aku inget banget ketika aku main Tenchu dulu itu bahkan aku nge-switch bahasanya jadi bahasa Jepang guys gitu ya. Padahal kan boro-boro ngerti ya bahasa Jepang tuh seperti apa gitu, kayak missionnya apa, terus kita kalau mau equip tuh pencet apa, terus kayak harus gimana tuh nggak tahu gitu. Jadi kayak kita harus trial and error gitu untuk bisa mengerti si gamenya dan menjalankannya sampai tamat kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu adalah menurut aku sesuatu yang seru aja gitu ya. Bahkan bisa dibilang itu awal mulanya aku bisa cinta sama bahasa Jepang juga, terutama dari game ya. Kalau aku bisa bilang game dan juga Jepang itu kayak kaitannya tuh erat ya, deket banget gitu ya. Karena rata-rata juga developer banyak dari Jepang juga yang aku suka mainin tuh banyak ya. Kayak game-game sekarang, kalau game horror tuh aku tuh suka banget mainin. Kalau zaman dulu ada Fatal Frame ya teman-teman. Terus kalau game-game Steam yang baru tuh apa ya, aku lupa namanya. Oh iya, kalau game yang sekarang aku juga suka mainin Chilla's Art ya. Kalau mainin Chilla's Art itu kan horor dan itu tuh bener-bener semuanya kayak daily Nihongo gitu loh. Jadi bisa sambil main game, bisa sambil belajar. Menurut aku itu seru banget sih teman-teman. So memang itu adalah kisah aku awal mulanya kenapa sih Manda bisa belajar bahasa Jepang. Salah satunya
karena main game. Oke, nggak usah lah kita ngomongin bahasa Jepang ya teman-teman ya. Kita anggap aja ini game tuh pasti ada bahasa Inggrisnya ya kan. Bahasa yang paling universal yang semua orang tuh pasti bisa pakai adalah bahasa Inggris ya kan. Katakanlah teman-teman semua tuh dari zaman TK, SD, SMP, SMA sudah mengambil pendidikan bahasa Inggris juga ya, atau sudah belajar bahasa Inggris juga nih di sekolahnya. Ya minimal nggak buta-buta banget dong, harusnya kalian juga udah tahu beberapa kosakata, pola kalimat. So ketika main game dalam bahasa Inggris harusnya udah nggak buta-buta banget ya. Kayak contoh lagi main Harvest Moon gitu ya, terus pakai bahasa Inggris. Kita mungkin nggak ngerti di storyline itu kumaha sih, kayak gimana sih ini teh gitu ya. Mungkin kita nggak tahu apa-apa teman-teman, tapi kita coba trial and error sampai akhirnya kita bisa nikah tuh di Harvest Moon. Bener gak sih guys? Tapi kenapa ya teman-teman ya kaum ini tuh malah komplain gitu ketika tidak ada versi bahasa Indonesia di game-game yang baru rilis ini. Aku tuh apa ya, nggak relate gitu sama yang seperti ini teman-teman. Kalau kalian mau tahu ya, keitai aku aja, ini aku ganti bahasanya, language-nya, aku ganti jadi Nihongo, jadi bahasa Jepang. Aku awalnya pikir, mungkin nanti yang jadi Nihongo tuh hanya nama apurinya aja, hanya nama aplikasinya aja yang berubah kayak gitu kan ya. Misalnya ada Google Foto atau mungkin kayak Shotoka atau kayak gitu-gitu aja ya. Tapi ternyata sampai ke dalam-dalamnya semuanya pengaturan-pengaturannya semuanya pakai bahasa Jepang. Bahkan ketika buka Instagram pun, buka Insta pun, semuanya bahasa Jepang gitu kan. Dan sistem followers juga kalau di Instagram follower gitu ya, kalau udah di atas 10.000 itu pakainya pakai mang kayak gitu angkanya, bukan pakai K ya. Kalau misalkan kita kan di Indonesia atau mungkin di luar negeri yang lain itu pakai sistemnya K, kalau di Jepang itu pakainya mang ya, alias per 10.000 gitu kan. Dan ini mode survival banget buat aku. Dan apakah aku menjadi lelah ketika pakai HP aku karena semuanya Nihongo, bahasa Jepang yang kita nggak ngerti? Nggak teman-teman. Aku malah ngerasa ter-challenge gitu ya. Kayak, ini aku harus bisa bacanya nih. Ternyata ini artinya toko. Toko itu adalah postingan. Ini tuh artinya adalah ini. Kita jadi sembari belajar hal yang baru. Itulah yang aku rasakan ketika aku baca sesuatu pakai Nihongo. So, jadi aku balik lagi, aku benar-benar nggak relate sama kaum-kaum yang mungkin ngerasa kayak, aduh kok nggak ada bahasa Indonesianya ya gitu. Aku tuh jadi mikir, apakah kaum ini tuh bener-bener kayak males banget untuk belajar hal yang baru, atau memang mereka semata-mata tidak mau belajar bahasa penjajah? Wah, ya kan, karena dulu kita pernah dijajah Jepang, jadi masih kayak sakit hati kayak gitu mungkin. Kalau menurut aku udah nggak usum ya kayak gitu ya, karena mengingat sekarang banyak banget orang Indonesia yang juga melihat peluang kolaborasi Indonesia dan Jepang gitu, dimana mereka ini banyak belajar bahasa Jepang supaya kelak bisa kerja di Jepang juga, yang pastinya juga untuk mendapatkan banyak uang ya kan, dan yang ujung-ujungnya juga buat menyukseskan mereka di Indonesia juga kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi orang-orang yang melihat peluang kolaborasi ini pasti nggak akan males buat belajar. So aku nggak ngerti kenapa nih dengan orang-orang yang kemarin cukup heboh, cukup banyak yang komplain mengenai tidak adanya versi bahasa Indonesia dalam game-game yang baru rilis ini gitu ya. So kenapa seperti itu? Apakah mereka nggak mau belajar teman-teman? Apakah mereka benar-benar nggak mau memanfaatkan nggak mau membuka pikiran kayak gitu? Aku merasa kayak sedikit sedih sih teman-teman dengan hal itu. So, kenapa sih sekarang kalian nggak manfaatin aja nih aplikasi atau game yang kalian mainin sebagai sarana kalian untuk belajar bahasa asing? Ya kan? Di sini konteksnya aku bilang bahasa asing ya teman-teman, bukan bahasa Jepang aja, tapi the real bahasa asing, include bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. Why not gitu kan, kalian jadikan media untuk kalian challenge diri kalian, untuk kalian bisa belajar upgrade ya, seperti itu. Kalau kalian yang memang punya tujuan untuk bekerja di Jepang someday gitu ya, cukup sih memang bahasa Jepang saja, karena memang di Jepang itu kan orang-orangnya juga jarang yang bisa berbahasa Inggris. So ketika kamu bisa bahasa Jepang dengan expert itu sudah cukup. Tapi menurut aku kalau kamu juga kuasai bahasa Inggrisnya sekaligus bahasa Jepangnya juga, it makes you more credible and visible. Pastinya membuat kalian lebih keren banget gitu ya di sana, dan pastinya juga membuat kalian bakal cepat naik jabatan, bakal cepat jadi tangan kanan bos kalian, bahkan juga cepat dapat gaji yang bakalan
berlebih bakalan naik karena memang kalian kompeten kayak gitu di bidangnya. Siapa sih yang nggak mau? Aku juga mau dong dapat gaji yang besar kayak gitu ya. Itu sebenarnya cukup dari ilmu bahasa aja. Karena kebetulan kalau aku adalah orang yang suka dengan bahasa, aku suka belajar bahasa gitu ya teman-teman. Jadi aku melihat opportunity dari belajar bahasa kayak gitu. Dan aku yakin teman-teman di sini yang juga datang ke channel Gemu Japanese Class juga sama-sama punya minat dan interest yang sama dengan aku, yaitu pengen belajar bahasa, terutama bahasa Jepang. So, apakah kalian mau tetap komplain karena game-game yang kalian mainin gak ada bahasa Indonesianya? Atau sekarang mau kalian jadiin challenge buat diri kalian supaya kalian bisa sekalian belajar bahasa Jepang? Komen guys.